Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas para penyihir kelas strategis yang ada di Mahoka Koko no Retosei. Dan sebelum itu gue bakal menjelaskan dulu apa itu penyihir kelas strategis dan juga sihir kelas strategis. Penyihir kelas strategis adalah seorang penyihir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir kelas strategis. Dan mereka ini adalah penyihir yang memiliki kemampuan terkuat dari seorang penyihir. Dan tidak semua penyihir bisa menggunakan sihir kelas strategis. Penyihir kelas strategis biasanya ada dari berbagai negara, tetapi tidak semua negara memiliki penyihir kelas strategis. Karena negara yang memiliki penyihir kelas strategis adalah sebuah negara yang mampu mengembangkan sihir kelas strategis. Dan negara itu harus memiliki teknologi sihir modern yang sudah maju. Penyihir kelas strategis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional. Dan yang kedua adalah penyihir kelas strategis yang tidak diketahui atau dirahasiakan. Penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional adalah para penyihir kelas strategis yang telah diketahui identitas dan juga keberadaannya. Dan mereka ini biasanya dikendalikan oleh pemerintah dari masing-masing negara. Dan biasanya mereka ini akan digunakan sebagai senjata perang. Dan untuk saat ini, ada 13 penyihir kelas strategis dari seluruh dunia yang telah diakui secara nasional. Dan mereka ini disebut dengan 13 apostel. Tetapi setelah terjadinya invasi NSU ke negara Jepang, ada satu orang lagi yang telah secara resmi diakui sebagai salah satu dari penyihir kelas strategis. Dan orang itu adalah Ichijo Masaki. Sehingga jumlahnya saat ini ada 14 orang. Tetapi Masaki tidak masuk dalam jajaran 13 apostel karena kemampuannya yang belum stabil. Dan ke-14 penyihir kelas strategis yang diakui ini berada di bawah pengawasan Asosiasi Sihir Internasional. Dan kekuatan mereka ini adalah sebuah ancaman untuk dunia, sehingga penggunaannya sangat dibatasi. Penyihir kelas strategis yang tidak diketahui atau dirahasiakan. Mereka ini adalah para penyihir kelas strategis yang identitasnya sangat rahasia dan keberadaannya tidak diketahui. Dan mereka ini biasanya sengaja dirahasiakan oleh suatu negara dan akan menjadi senjata rahasia saat mereka dibutuhkan. Dan mereka ini biasanya lebih berbahaya dari para penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional. Karena tidak ada orang yang tahu tentang kekuatan mereka ini, sehingga mereka ini sangat ditakuti sebagai ancaman. Dan ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa penyihir kelas strategis berjumlah 50 orang dari seluruh dunia. Tetapi hanya ada 14 orang yang telah diakui secara nasional. Dan sisanya sampai saat ini masihlah rahasia dan tidak diketahui keberadaannya. Dan sampai saat ini, identitas para penyihir ini masih rahasia. Dan hanya Tatsuya saja yang telah dicurigai oleh dunia bahwa dia adalah seorang penyihir kelas strategis rahasia. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang sihir kelas strategis. Sihir yang ada di dunia ini dibagi menjadi 3 tingkatan sesuai dampak, cakupan, dan juga kekuatan. Yang pertama adalah sihir kelas normal.
Sihir ini adalah sebuah sihir yang biasanya digunakan oleh para penyihir pada umumnya. Dan semua penyihir bisa menggunakan sihir ini sesuai dengan kemampuannya. Contoh dari sihir ini adalah sihir umum, seperti sihir terbang, sihir pengerasan, dan juga beberapa sihir serangan dan juga sihir penghalang. Untuk cakupan sihir kelas normal, biasanya sihir ini hanya mencakup daerah di sekitar penggunanya saja. Untuk dampaknya, sihir kelas normal biasanya hanya melukai orang-orang yang berada di sekitar penggunanya saja, tapi areanya tidak terlalu luas. Dan untuk kekuatannya, sihir kelas normal memiliki kekuatan yang sangat bervariasi, tergantung dari jenis sihir yang digunakan. Tetapi sihir ini hanya kuat digunakan untuk pertarungan duel ataupun pertarungan dengan beberapa orang. Yang kedua adalah sihir kelas taktis. Sihir ini adalah sebuah sihir yang hampir menyamai sihir kelas strategis. Dan pengguna dari sihir ini biasanya adalah seorang penyihir yang memiliki kemampuan sihir yang sangat kuat dan juga sangat terlatih. Tetapi kemungkinan sihir ini juga bisa digunakan oleh para penyihir pada umumnya, selama mereka memiliki aktivasi dari sihirnya. Contoh dari sihir ini adalah sihir aktif air main yang diciptakan oleh Tatsuya. Untuk cakupan dari sihir kelas taktis, sihir ini dapat mencakup area yang cukup luas, tetapi tidak seluas sihir kelas strategis. Untuk dampaknya, sihir kelas taktis dapat menyerang orang-orang dalam cakupan yang cukup luas dan bisa digunakan sebagai senjata untuk membunuh orang yang cukup banyak. Dan untuk kekuatannya, sihir kelas taktis memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Karena sihir ini dapat digunakan untuk membantai banyak orang dalam sekali serang saja. Yang ketiga adalah sihir kelas strategis. Sihir ini adalah sihir yang mampu melenyapkan sebuah armada besar sekaligus dan dalam cakupan area yang sangat luas. Bahkan sihir ini dapat melenyapkan suatu wilayah, sehingga penggunaan dari sihir ini sangatlah dibatasi. Dan sihir ini biasanya digunakan oleh para penyihir kelas strategis, dan tidak semua penyihir bisa menjadi penyihir kelas strategis. Sihir kelas strategis yang ada di seluruh dunia memiliki jenis yang berbeda-beda. Bahkan ada sihir kelas strategis yang bisa melenyapkan suatu wilayah dengan sangat mudah. Dan penggunaan sihir kelas strategis membutuhkan CAD khusus yang biasanya ukurannya sangat besar. Dan dibutuhkan beberapa teknisi sihir yang sudah sangat ahli untuk melakukan setting kepada CAD itu. Dan keberhasilan penggunaan sihir kelas strategis bergantung kepada CAD-nya dan juga teknisinya. Bahkan ada juga sihir kelas strategis yang harus membutuhkan 2 orang penyihir untuk bisa menggunakannya. Untuk cakupan dari sihir kelas strategis, sihir ini dapat mencakup area yang sangat luas. Bahkan area cakupannya bisa mencakup suatu wilayah. Untuk dampaknya, sihir kelas strategis dapat menyebabkan kerusakan dan pembunuhan massal dalam jumlah yang sangat banyak, karena area cakupannya yang sangat luas. Bahkan korban yang ditimbulkan dari serangan ini hampir sama dengan bencana alam. Untuk kekuatannya, sihir kelas strategis memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Bahkan sihir ini mampu menghancurkan sebuah armada besar dan juga seluruh pangkalannya dengan sekali serang saja. Dan tidak akan ada orang yang selamat dari serangan itu. Bahkan belum ada sihir penghalang yang bisa bertahan dari serangan sihir kelas strategis. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap tentang para penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional ataupun masih dirahasiakan. Dan yang pertama akan kita bahas adalah penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional, atau biasa disebut dengan 13 apostel atau 13 penyihir kelas strategis.
Yang pertama, Angie Sirius. Angie Sirius adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara USNA dan merupakan salah satu dari 13 apostel. Dan dari semua 13 apostel, Angie Sirius adalah satu-satunya orang yang berhasil menjaga sedikit kerahasiaan tentang identitasnya. Dan tidak banyak yang tahu bahwa identitas sebenarnya dari Angie Sirius adalah Angelina Kudosel. Angie Sirius adalah komandan pasukan dari kelompok Stars. Dan dia ini adalah orang terkuat yang ada di kelompok Stars, sehingga dia mendapatkan julukan sebagai Sirius. Julukan Sirius adalah julukan yang diberikan kepada orang terkuat dari kelompok Stars. Dan sihir kelas strategis yang digunakan oleh Angie Sirius adalah sihir Heavy Metal Bars. Sihir ini adalah sebuah sihir yang dapat mengkonversi benda logam menjadi energi plasma yang sangat besar. Dan hal ini akan menciptakan ledakan logam berat. Dan jarak cakupan dari sihir ini adalah 2 km. Dan kecepatan aktivasi dari sihir ini adalah yang tercepat dari sihir kelas strategis yang lainnya. Sihir kelas strategis Heavy Metal Bars awalnya diciptakan sebagai sihir kelas taktis dengan nama Metal Bars. Tetapi ternyata hasilnya melebihi sihir kelas taktis. Jadi sihir ini akhirnya dinyatakan sebagai salah satu dari sihir kelas strategis dan dirubah namanya menjadi Heavy Metal Bars. Yang kedua adalah Elliot Miller. Elliot Miller adalah penyihir kelas strategis dari USNA. Setelah Perang Dunia selesai, Elliot Miller dipindahkan dari kelompok Stars ke kelompok militer Alaska sebagai pertahanan Alaska dan juga perairan sekitarnya. Elliot Miller adalah penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Leviathan. Leviathan adalah sebuah sihir yang dapat menciptakan gelombang air yang sangat besar, seperti tsunami. Dan Leviathan biasanya digunakan sebagai pertahanan pangkalan. Tetapi sihir ini dalam penggunaannya lebih rendah daripada Heavy Metal Bars, karena sihir ini hanya bisa digunakan di wilayah yang banyak air, seperti lautan, danau yang luas, ataupun sungai besar. Tetapi di darat dia tidak berguna sama sekali. Yang ketiga adalah Roland Bart. Roland adalah penyihir kelas strategis dari USNA. Dan dia saat ini ditempatkan di wilayah Inggris. Dan dia tidak diizinkan untuk keluar dari pangkalan. Dan dia ini adalah orang yang sangat malas. Roland adalah penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Leviathan, sama seperti Elliot Miller. Yang keempat adalah Igor Andreyevich Bezobrazov. Igor adalah seorang penyihir kelas strategis dari Uni Soviet Baru atau NSU. Dan dia mendapatkan julukan Ignitir. Igor dilahirkan melalui inseminasi buatan yang pada dasarnya disebut dengan bayi tabung. Tetapi dia tidak diubah secara genetik. Dan Igor juga memiliki 2 saudara perempuan yang diciptakan oleh Igor dengan cara mengkloning dirinya sendiri. Dan mereka berdua ini adalah Anna Andreevna dan juga Veronika Andreevna. Igor adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Tuman Bomba. Sihir kelas strategis Tuman Bomba adalah sebuah sihir kelas strategis yang area cakupannya paling luas daripada sihir kelas strategis yang lainnya. Tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan sihir kelas strategis milik Angie Sirius, yaitu Heavy Metal Bars. Tuman Bomba adalah sihir yang bekerja dengan cara menguraikan air dan menggabungkannya kembali menjadi gas oksihidrogen. Sehingga air akan menciptakan sebuah kabut. Dan kemudian kabut itu akan menguap. Dan selanjutnya air akan dibongkar menjadi hidrogen dan juga oksigen.
Dan hal itu akhirnya akan menciptakan daya ledak yang sangat besar. Igor adalah orang yang menciptakan konsep chain casting. Dan chain casting adalah suatu teknik untuk menyalin dan juga memperbaiki urutan sihir, dan kemudian secara bersamaan mengaktifkannya. Sehingga sihir kelas normal dan juga sihir kelas taktis bisa diubah menjadi sihir kelas strategis menggunakan konsep chain casting. Tetapi tidak semua sihir bisa menggunakan konsep chain casting. Dan perlu diketahui bahwa pembuat konsep chain casting yaitu Igor, ternyata dia sendiri tidak tahu bahwa konsep chain casting yang sudah dia ciptakan ternyata bisa diterapkan kepada sihir lain. Dan orang yang mengetahui hal ini hanyalah Tatsuya, sehingga Tatsuya bisa membuat sihir kelas strategis menggunakan konsep chain casting yang diciptakan oleh Igor. Dan untuk saat ini, sihir-sihir kelas normal yang telah berhasil dirubah oleh Tatsuya menjadi sihir kelas strategis, saat ini ada 2 sihir. Yang pertama adalah sihir Niflheim milik Miyuki. Dan Tatsuya sudah menggabungkan sihir Niflheim dengan konsep chain casting. Dan akhirnya terciptalah sebuah sihir kelas strategis yang bernama Glacial Edge. Yang kedua adalah sihir Rapture milik Masaki. Dan Tatsuya sudah menggabungkan sihir Rapture dengan konsep chain casting. Dan akhirnya terciptalah sihir kelas strategis yaitu Ocean Blast. Dan perlu diketahui, Tatsuya di sini akhirnya menyadari jika konsep chain casting ini diketahui banyak orang atau jatuh ke tangan orang yang salah, maka semua orang akan bisa memiliki sihir kelas strategis. Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi Tatsuya di sini memutuskan untuk merahasiakan tentang konsep ini kepada semua orang. Dan saat ini hanya Tatsuya sendiri yang mengetahui konsep chain casting, karena Igor telah meninggal. Yang kelima adalah Leonid Kondrachenko. Leonid adalah seorang penyihir kelas strategis dari Uni Soviet Baru atau NSU. Leonid adalah seorang militer yang memiliki pangkat mayor jenderal. Dan dia ini memiliki wewenang untuk secara bebas menggunakan personil militer dan juga barang-barang dari militer. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah dari komandan. Leonid adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Army of Terra. Army of Terra adalah sihir kelas strategis yang cukup mengerikan. Tapi sayangnya kemampuan sihir ini tidak pernah dibahas lebih jauh. Tetapi Army of Terra memiliki sebuah arti, dan artinya adalah tentara Terra atau tentara patung yang terbuat dari batu. Dan kemungkinan sihir ini berhubungan dengan pasukan patung yang terbuat dari batu. Yang keenam adalah Liu Lili. Liu Lili adalah seorang penyihir kelas strategis dari Aliansi Asia Raya. Dan dia ini baru berusia 14 tahun. Dan perlu diketahui, dia ini adalah cucu dari Liu Yunde. Liu Yunde adalah seorang penyihir kelas strategis dari Aliansi Asia Raya sebelum Liu Lili. Dan saat Liu Yunde mati, akhirnya posisinya sebagai salah satu dari 13 apostel digantikan oleh Liu Lili. Dan kematian Liu Yunde adalah saat Aliansi Asia Raya melakukan invasi ke negara Jepang. Tetapi armada besar dari Aliansi Asia Raya yang membawa Liu Yunde telah dilenyapkan oleh Tatsuya menggunakan sihir kelas strategis miliknya, yaitu Material Bars. Sehingga Liu Yunde dapat dipastikan telah mati akibat serangan itu. Liu Lili adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Thunderclap Tower. Sihir kelas strategis Thunderclap Tower adalah sebuah sihir yang dapat menghasilkan petir skala besar secara terus-menerus
dalam jangkauannya sangat luas. Kekuatan sambaran petir tidak dianggap sebagai kelas strategis. Tetapi sambaran petir dapat melumpuhkan dan menghancurkan peralatan elektronik. Dan akibatnya semua alat-alat yang menggunakan listrik pasti akan rusak. Dan hal ini akan menimbulkan banyak kerugian yang sangat besar kepada pihak musuh. Dan karena hal inilah, akhirnya sihir Thunderclap Tower menjadi sihir kelas strategis. Dan sihir ini memiliki kekuatan terlemah daripada sihir kelas strategis yang lainnya. Yang ketujuh adalah Bharat Chandrakan. Bharat Chandrakan adalah seorang penyihir kelas strategis dari Federasi Indo-Persia. Tetapi sayangnya data orang ini tidak dibahas terlalu jauh. Bharat Chandrakan menggunakan sihir kelas strategis Agni Donbars. Dan sihir ini adalah sihir kelas strategis yang dikembangkan oleh Dr. Asa Chandrasekhar. Sihir Agni Donbars adalah sihir kelas strategis yang dapat menciptakan massa udara dengan kepadatannya sangat tinggi dan dalam skala yang sangat besar. Dan karena hal inilah, akhirnya udara yang bergesekan dengan atmosfer akan menjadi sangat panas dan akan memanaskan seluruh area yang ada di sekitarnya. Dan cara kerja dari sihir ini sama seperti sihir milik Shibata Katsuhige. Tetapi sihir Agni Donbars memiliki cakupan serangan yang lebih luas daripada sihir Katsuhige. Bahkan menurut Tatsuya, sihir ini adalah sebuah sihir yang sangat berbahaya. Dan jika sihir ini digunakan di pusat kota, maka hal itu adalah hal yang sangat fatal. Yang kedelapan adalah Itsuwamyo. Itsuwamyo adalah seorang penyihir kelas strategis dari keluarga Itsuwa yang merupakan anggota dari Ten Master Clan. Dan Mio ini berusia 26 tahun. Dan karena Mio telah berhasil menjadi seorang penyihir kelas strategis dan menjadi salah satu anggota dari 13 apostel, akhirnya hal ini membuat keluarga Itsuwa mendapatkan posisinya sebagai salah satu dari anggota Ten Master Clan. Itsuwamyo adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Abyss. Sihir kelas strategis Abyss adalah sebuah sihir yang dapat mengontrol cairan. Dan sihir ini dapat membuat pusaran air yang sangat besar dan juga dalam. Dan kapal yang terperangkap di zona itu akan ditarik ke bawah air. Dan saat sihir itu dibatalkan, maka semua kapal akan ditelan oleh gelombang air. Bahkan sihir ini mampu menghancurkan kapal selam induk sekalipun. Dan sihir ini dapat melenyapkan armada besar dengan sekali serang saja. Dan karena hal inilah, akhirnya sihir ini menjadi salah satu dari sihir kelas strategis. Yang kesembilan adalah Miguel Diaz. Miguel Diaz adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara Brazil. Dan dia memiliki saudara kembar yaitu Antonio Diaz. Miguel Diaz adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Synchroliner Fusion. Dan sihir ini dapat membuat ledakan nuklir skala besar. Dan perlu diketahui bahwa aktivasi sihir ini diberikan oleh USNA kepada Brazil. Dan saat Tatsuya menganalisa sihir ini, akhirnya diketahui bahwa untuk mengaktifkan sihir ini, maka dibutuhkan dua orang penyihir yang memiliki kemampuan sihir interferensi dalam tingkatan yang sama. Sehingga untuk mengaktifkan sihir ini, maka Miguel Diaz meminta bantuan kepada adiknya, yaitu Antonio Diaz. Dan jika Antonio Diaz tidak ada, maka sihir ini tidak akan bisa digunakan. Bahkan Tatsuya beranggapan bahwa Saingusa Kasumi dan juga Saingusa Izumi, mereka ini memiliki potensi untuk menggunakan sihir kelas strategis, yaitu Synchroliner Fusion. Karena mereka adalah saudara kembar yang memiliki kemampuan sihir interferensi
dalam tingkatan yang sama. Yang ke-10 adalah William McLeod. William adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara Inggris dan merupakan salah satu dari 13 apostel. William saat ini berusia 60 tahun. William McLeod menggunakan sihir kelas strategis Ozone Circle. Sihir kelas strategis Ozone Circle adalah sebuah sihir yang dapat menghasilkan gas ozon terkonsentrasi tinggi untuk melumpuhkan lawannya. Karena gas ozon yang memiliki konsentrasi tinggi adalah sebuah racun yang sangat mematikan, sehingga semua orang akan mengalami keracunan berat dari sihir. Dan efek dari sihir ini sangatlah berbahaya dan juga mengerikan. Yang ke-11 adalah Carla Smith. Carla adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara Jerman dan merupakan salah satu dari 13 apostel. Carla adalah seorang penyihir kelas strategis yang paling menjaga jarak dari militer. Dan dia tidak pernah mau terlibat di dalam aksi militer apapun. Tetapi karena desakan dari pemerintah Jerman, akhirnya dia setuju untuk menjadi salah satu dari 13 apostel. Carla Smith menggunakan sihir kelas strategis Ozone Circle, sama seperti William McLeod. Yang ke-12 adalah Ali Sahen. Ali Sahen adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara Turki dan salah satu dari 13 apostel. Ali Sahen adalah penyihir kelas strategis yang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan penyihir kelas strategis dari NSU atau Uni Soviet Baru, yaitu Leonid Kondrachenko. Ali Sahen adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Bahamut. Sihir kelas strategis Bahamut adalah sebuah sihir yang dikembangkan bersama oleh Jepang dan juga USNA. Dan Jepanglah yang telah memberikan sihir kelas strategis miliknya, yaitu Abyss, untuk digabungkan dengan sihir material phase milik keluarga Itsuwa. Dan akhirnya terciptalah sebuah sihir kelas strategis yang baru, yaitu sihir kelas strategis Bahamut. Dan penelitian ini dilakukan oleh Institut Penelitian Kelima milik keluarga Itsuwa dari Ten Master Clan. Sehingga keluarga Itsuwa mendapatkan ketenaran di dunia internasional karena berhasil mengembangkan dua sihir kelas strategis, yaitu Abyss dan juga Bahamut. Yang ke-13 adalah Somchai Bunak. Somchai adalah penyihir kelas strategis dari negara Thailand dan salah satu dari 13 apostel. Somchai Bunak adalah penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Agni Donbars yang telah dikembangkan oleh Dr. Asa Chandrasekhar dari Federasi Indo-Persia. Yang ke-14 adalah Ichijo Masaki. Ichijo Masaki adalah siswa sekolah menengah ketiga dan dia adalah anak tertua dari keluarga Ichijo yang merupakan bagian dari Ten Master Clan. Ichijo Masaki adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Ocean Blast. Dan sihir ini adalah sebuah sihir yang diciptakan oleh Tatsuya. Tetapi untuk pembuatan CAD-nya dilakukan oleh Shinkuro. Sihir Ocean Blast dapat membuat air laut menjadi menguap. Dan kekuatan uap itu akhirnya memicu ledakan yang sangat besar. Dan karena hal inilah, sihir ini akhirnya diakui sebagai salah satu dari sihir kelas strategis. Oke, setelah ini kita bakal ngebahas tentang penyihir kelas strategis yang tidak diketahui atau dirahasiakan. Yang pertama adalah Shiba Tatsuya. Tatsuya adalah putra tertua dari Shiba Tatsuro dan juga Yotsubamiya. Dan dia ini adalah kakak dari Miyuki. Dan untuk saat ini, Tatsuya telah diakui sebagai anggota dari keluarga Yotsuba dan juga anak dari Yotsubamaya.
Tatsuya adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Material Bars. Sihir kelas strategis Material Bars adalah sebuah sihir yang dapat mengkonversi massa menjadi energi, sehingga hal ini akan menciptakan ledakan yang sangat kuat dan juga sangat luas. Sihir Material Bars adalah sebuah sihir yang sangat kuat, dan sihir ini memiliki cakupan yang paling luas daripada sihir yang lainnya. Bahkan kekuatan dari sihir ini adalah yang paling kuat dari semua sihir kelas strategis yang pernah ada di dunia ini. Satu-satunya penyihir yang bisa menggunakan sihir Material Bars hanyalah Tatsuya. Dan untuk menggunakan sihir ini, Tatsuya menggunakan sebuah CAD khusus yang bernama Three Eye. Tetapi Tatsuya juga bisa menggunakan Material Bars tanpa bantuan Three Eye miliknya. Tetapi jangkauan dari sihirnya akan berkurang. Yang kedua adalah Yotsuba Miyuki. Miyuki adalah putri dari Shiba Tatsuro dan juga Yotsuba Miya. Dan dia ini adalah adik kandung dari Tatsuya. Dan Miyuki telah secara resmi diakui sebagai kepala berikutnya dari keluarga Yotsuba. Miyuki menggunakan sihir kelas strategis yaitu Glacial Edge. Dan sihir ini adalah sihir yang telah diciptakan oleh Tatsuya khusus untuk Miyuki. Sihir kelas strategis Glacial Edge adalah sebuah sihir yang dapat membekukan lautan dalam jarak yang sangat luas. Bahkan jaraknya bisa mencapai 20 km. Bahkan saat penggunaannya pertama kali, sihir ini mampu menciptakan daratan es yang sangat luas, bahkan melebihi Pulau Miyaki. Dan sihir ini juga mampu menciptakan suhu terdingin yang pernah terjadi di bumi. Dan untuk menggunakan sihir ini, maka Miyuki membutuhkan CAD khusus yang dibuat oleh Tatsuya. Dan Miyuki juga harus menggunakan 80% kekuatannya. Dan Tatsuya sangat merahasiakan tentang sihir ini kepada publik, karena Tatsuya takut bahwa Miyuki nantinya akan diakui sebagai salah satu dari penyihir kelas strategis. Yang ketiga adalah Arya Krishna Sastri. Arya Krishna Sastri adalah seorang penyihir kelas strategis yang telah dirahasiakan oleh Federasi Indo-Persia. Arya Krishna Sastri menggunakan sihir kelas strategis Agni Dawn Bars. Yang keempat adalah Dracula dari negara Romania. Dan yang mengenal orang ini hanyalah Igor dan juga Leonid. Tetapi sayangnya informasi tentang orang ini hanyalah sedikit. Dan itulah sedikit informasi tentang para penyihir kelas strategis. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di pembahasan selanjutnya. Untuk kalian yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga gua nggak bosan-bosan ingatin ke kalian, dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe. Dan juga jangan lupa like dan juga share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan berdonasi, kalian bisa berdonasi melalui link Saweria channel ini yang telah gue sediakan di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.